Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam merespons tantangan alam, manusia tentu saja tidak bisa melakukannya sendirian. Artinya, tantangan alam harus dihadapi oleh banyak orang dengan cara bekerja sama, ya, dan kerjasama itu diatur oleh perilaku atau tindakan yang berpola. Nah, artinya bahwa perilaku dan tindakan berpola itu sesuai dengan nilai-nilai, norma, etika, adat istiadat yang menjadi acuan dalam kehidupan. Jadi berpolanya itu karena ada acuan pemikiran. Jadi acuan pemikirannya tadi berasal dari cultural system. Nah, cultural system inilah kemudian diwujudkan di dalam social system. Nah, manusia memang harus melakukan interaksi. Jadi melakukan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu dengan masyarakat, atau kelompok dengan masyarakat. Jadi pada dasarnya interaksi itu harus dilakukan karena manusia mempunyai kebutuhan untuk menjaga bersama atau menjaga kepentingan bersama. Nah, sehingga mereka akan mempunyai respons yang sama terhadap tantangan alam yang mereka hadapi. Nah, jadi kalau manusia bekerja sama dalam menghadapi berbagai hal, tentu saja beban itu akan menjadi lebih ringan daripada kalau orang itu menanggungnya sendirian. Nah, jadi perilaku berpola ini termasuk hubungan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus. Nah, sehingga mereka akan bisa membentuk suatu kehidupan bersama dengan cita-cita yang sama, dengan landasan yang sama. Nah, kemudian kehidupan itu akan berlanjut Nah, sehingga mereka akan mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi terbentuknya masyarakat ini tentu saja juga berkaitan dengan terbentuknya pola perilaku, perilaku yang berpola, tindakan yang berpola, kemudian menghasilkan budaya yang khas, yang membedakan dengan budaya dari masyarakat yang lain. Nah, jadi dalam kehidupan manusia itu akan sering melakukan apa yang disebut dengan transaksi. Jadi transaksi itu berarti saling memberi dan menerima dalam interaksinya. Jadi manusia ketika pada suatu saat akan menjadi pihak pemberi, entah itu pemberi harta benda, ada yang menjadi pemberi jasa, ada yang pemberi pikiran, ada pemberi tenaga, dan juga pemberi kesempatan dalam melakukan sesuatu. Nah, bagi orang yang memberi itu harus menerima kehormatan. Artinya
orang yang diberi itu tidak boleh menolak. Kalau menolak berarti ia melakukan penghinaan. Nah, sehingga ketika seseorang memberi sesuatu, maka orang lain berkewajiban untuk menerimanya, bukan menolak. Jadi kalau menolak itu seringkali menjadi salah pengertian, karena orang berpikir bahwa yang menolak itu adalah orang yang tidak suka kepada kita, bahkan bisa dikatakan orang itu melakukan penghinaan. Nah, jadi setiap ada pemberian, maka seseorang wajib menerimanya. Nah, kemudian pada suatu saat pun ketika orang yang tadinya menjadi pihak penerima, maka pada suatu saat ia akan menjadi pihak pemberi. Nah, sehingga sebenarnya pihak penerima yang akan menjadi pemberi itu sebenarnya merupakan kewajiban juga, bahwa seseorang berkewajiban menerima apa yang diberikan oleh orang lain, dan kemudian nanti akan berkewajiban membalas apa yang telah diberikan itu. Nah, sehingga kemudian manusia saling berhubungan, saling interaksi, dan saling menguntungkan. Nah, oleh karena itu, kerjasama yang saling menguntungkan ini akan membentuk ya rasa solidaritas di antara mereka. Nah, sehingga masyarakat adalah merupakan bentuk satu kesatuan dari individu-individu, yang kesatuan ini tidak hanya karena didukung oleh hubungan kekerabatan, tetapi karena hubungan persaudaraan dan solidaritas sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.